warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sugiyati, guru PAI SMK Negeri 2 Metro Lampung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Bukit Tinggi. Saya akan melaksanakan PPL 3 siklus 3 dengan materi berbuat baik atau ihsan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita buka dengan membaca doa mau belajar dari surat An-Nas. Wahid ibn Talat. Oke, udah siap belajar ya semuanya ya? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi minggu lalu? Itu. Nggak ada? Oke, hari ini kita akan belajar materi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu tentang berbuat baik atau ihsan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan baik. Kemudian kalian mampu merumuskan kandungan dari surat Al-Baqarah ayat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Jadi minggu lalu kan ada yang nanya ya. Jadi sebenarnya kita berbuat baik kepada orang lain itu ada bagaimana kalau kita sudah berbuat baik tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan pula. Jadi kalau kita sudah berbuat baik maka kita harus ikhlas. Ikhlas itu berarti kita tidak meminta balas jasa. Kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi semuanya akan kembali ke diri sendiri. Kan kata Allah, kebaikan sekecil apapun pasti akan keburukan sekecil apapun itu juga akan ada balasan. Nah, itu ya. Sebelum kita belajar ke materi yang sekarang, silakan kalian kerjakan Google Form yang Ibu kirimkan. Kerjakan preteks di grup, bukan grupnya. Berikutnya Ibu akan setelkan video pembelajaran. Silakan disimak nanti untuk mengerjakan LKPD yang diberikan tadi ya. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur kata baiklah yang kepada manusia, laksanakanlah sholat dan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi kalian sudah memperhatikan video pembelajarannya. Sekarang kalian diskusikan LKPD yang diberikan bersama teman-temannya. Di LKPD itu tugas kalian adalah mencari masalah yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 83. Kan itu luas, berbuat baik itu kan? Kepada Allah, kepada siapa? Orang tua, terus kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, terus dan perintah untuk berkata-kata baik kepada sesama manusia. Jadi tolong cari
deh, satu aja dari permasalahan yang kalian temui di lingkungan sekitar. Terus dicari penyebabnya apa ya, kenapa masalah itu bisa muncul, terus cari solusinya. Ya, silakan diskusikan, terus nanti dipresentasikan dan kelompok lain menyiapkan pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau maju duluan? Nah, kelompoknya dulu, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan menganalisis tentang permasalahan dalam kasus banjir. Penyebab banjir karena kebanyakan orang-orang membuang sampah di sungai yang menyebabkan sungai-sungai tersumbat dan membuang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Solusi memecah masalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan melakukan reboisasi. Sen, Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, Silakan. bagaimana cara menanggulangi banjir? Cara menanggulangi banjir ini jangan membuang sampah di sungai secara bersama ya. sembarangan. Terus apa lagi? Dan melakukan reboisasi. Paham? Paham ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, silakan ditutup. Dan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Makna kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar berbuat baik kepada hewan. Analisis tentang permasalahan dalam kasus identifikasi masalah sengaja menyiksa hewan dan melentarakan hewan dan membunuh hewan dengan sengaja. Penyebabnya kurang menyayangi makhluk Allah karena ingin mendapatkan uang dengan menjual dagingnya. Daging seperti hewan yang haram, contohnya babi, monyet, Dan anjing. Solusi pemecahan masalah berdasarkan memberi kasih sayang kepada hewan dan melestarikan hewan langka, mendekatkan diri agar suka dengan hewan, contohnya bermain dengan hewan. Pembuktiannya kita harus melakukan hewan dengan baik karena di mata Allah kita sama sebagai makhluknya. Kesimpulannya, kita harus saling menyayangi serta menjaga semua makhluk Tuhan. Ya, sudah. Ada yang bertanya? Pertanyaannya, Siapa yang mau nanya? Bagaimana berbuat baik kepada binatang? berbuat baik kepada binatang, contohnya dengan merawat hewan. Contoh kucing, sering memainkannya, mengajarnya bermain dan Memberi makan. tepat waktu. Memberi makanan. Memberi makanan. Kalau menyembelih binatang dengan apa? Dengan Pisau yang tajam supaya tidak tersiksa. sama hewan itu. Sudah? Nah, Ada yang mau tanya lagi nggak? Mau menanggapi? yang bertanya tidak? Baik, ya Pak. Bertanya, bagaimana cara menjinakkan hewan? Silakan hewan. Silakan hewan. Dilihat dari hewannya. Nah, contoh yang saya tahu kucing. Kalau kucing semakin
rutin kita sayang, terutama memberi terus menerus makan kepada dia akan jinak kepada kita. Tuh, sudah? Nah, kalau sudah ditutup. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kebaikan dalam Quran surat Al-Baqarah. Ayat 83. Makna atau kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu larangan menyembah selain Allah, perintah berbuat baik pada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, perintah berkata-kata baik sesama manusia. Identifikasi masalah. Banyaknya orang yang menghujat orang lain di media sosial. Penyebabnya pengetahuan agamanya berkurang. Solusi atau pemecahan masalah berdasarkan surat Al-Baqarah: meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pembuktiannya, kita harus berkata baik kepada semua orang maupun di dunia nyata dan dunia maya. Kesimpulannya, bertutur kata yang baik adalah salah satu perbuatan baik yang dianjurkan kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah mempelajari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan kalian sudah mencari masalah yang berhubungan dengan ayat tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita menyimpulkan? Ya, apa? Di Al-Quran surat Al-Baqarah kan ayat 83 kita harus berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Nah, yang paling utama kepada siapa? Oke, yang paling utama berbuat baik dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu satu kepada Allah. Ihsan itu berbuat baik kepada Allah. Terus yang kedua kepada orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Setelah Allah orang tua, kan ridhollahi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya Allah, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya Allah. Itu. Terus yang berikutnya adalah berbuat baik kepada kerabat dekat. Jadi sebelum kalian berbuat baik kepada orang lain, kerabat dekatnya dulu harus dibaikin. Saudara, tetangga itu kerabat dekatmu. Setelah kerabat dekat baru kepada anak-anak yatim. Setelah kepada anak yatim baru kepada orang miskin. Kalau bisa anak yatimnya kaya itu boleh bisa disedekahin nggak? Bisa. Kalau kaya yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi kepada anak yatim, orang miskin gitu ya. Terus kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan harta, misalnya tidak bisa sedekah. Jadi sedekah yang paling mudah yang ditawarkan dalam surat Al-Baqarah 83 itu diperintah untuk apa? Sedekah yang paling mudah di Al-Baqarah 83. Tadi dibahas di kelompok ini, kelompok 1. Apa? Ayo di masa ada. Jadi sedekah yang paling mudah adalah berkata-kata baik kepada sesama manusia. Kan dibahas di kelompok 1 ya, lupa ada bahasa sendiri. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan kalian kerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirim ke grup. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan ulangan harian. Dipersiapkan ya materinya ya. Belajar lagi di rumah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.